This is recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, setinggi puja sedalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita beribu-ribu nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kuliah di Zoom kali ini. Selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan tepat beliau di hari kemudian nanti. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah ini dan yang saya sayangi saudara dan saudari sekalian. Adapun judul materi kami pada kesempatan kali ini ialah arah kebijakan pembangunan pendidikan tinggi, yaitu yang akan membahas tentang 4 subbahasan. Yang pertama, peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, peningkatan relevansi pendidikan tinggi, dan peningkatan pemerataan daya saing pendidikan tinggi. Oke, yang pertama, peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi. Pengertian pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam membangun bangsa. Seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all. Pemerataan akses pendidikan tinggi. Sejumlah program dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui program KIP Kuliah. KIP Kuliah bertujuan agar calon mahasiswa tidak ragu dalam memilih prodi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun yang lokasinya di seluruh Indonesia. Selain KIP Kuliah, program lainnya yang dikucurkan oleh pemerintah yaitu program beasiswa bidik misi yang pada saat ini telah mencakup 3.600 mahasiswa yang telah mendapatkannya. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Pengertian kualitas. Menurut istilah, kualitas itu adalah mutu, yaitu tingkat baik buruknya sesuatu. Menurut Joseph Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan. Berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Salah satu faktor utama yang menentukan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi adalah mutu dosen yang ada di dalamnya. Pimpinan perguruan tinggi tergantung jawab terhadap pengelolaannya, karena dosen memiliki peran yang sangat strategis dan penopang utama dalam meningkatkan mutu. Peningkatan kualitas dosen melalui program S2, S3, peningkatan anggaran penelitian, dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh saudari Riani Ratnapuri. Kepada saudari kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja ya, selanjutnya ada peningkatan kualitas pendidikan tinggi, ada 2, yaitu yang pertama, peran dosen di perguruan tinggi.
Mekanisme pengelolaan sumber daya dosen atau tenaga pengajar tersebut dapat dilihat dalam konteks yang pertama, bagaimana sistem perekrutan tenaga pengajar, yang kedua, bagaimana membentuk pola persepsi antara kualitas kognitif tenaga pengajar dengan kemampuan beradaptasi pengajar pada kultur dan sistem akademik yang diterapkan lembaga. Dan yang kedua ada tanggung jawab dosen dalam pembelajaran. Tanggung jawab dalam pembelajaran ada 3 macam, yaitu yang pertama, dosen sebagai organisator, yang kedua, bagaimana dosen mengajar dengan baik, dan yang ketiga, pengendalian mutu terpadu. Selanjutnya ada peningkatan relevansi pendidikan tinggi. Pengertian relevansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, relevansi diartikan sebagai hubungan, kesesuaian, kaitan dengan tujuan, berguna secara langsung dengan apa yang dibutuhkan. Sebagai adjektif, relevansi berarti terkait dengan apa yang sedang terjadi atau yang dibahas, benar atau sesuai untuk tujuan tertentu. Relevansi pendidikan adalah tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil keluaran program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif yang didukung oleh ketepatan unsur, masukan, proses, dan keluaran. Peningkatan relevansi pendidikan tinggi. Peningkatan relevansi pendidikan tinggi diharapkan memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksi, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan relevansi daya saing dapat juga meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Untuk meningkatkan relevansi, perguruan tinggi dapat dilakukan dengan pertama, pengembangan kurikulum yang adaptif. Yang kedua, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana. Yang keempat, perluasan pendidikan kecakapan hidup. Yang kelima, pengembangan program-program unggulan baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. Yang keenam, pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram. Dan yang terakhir, teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ratna Riani Puri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Nur Alia kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang peningkatan pemerataan daya saing pendidikan tinggi. Yang pertama, konsep daya saing pendidikan tinggi. Daya saing perguruan tinggi memberikan makna kekuatan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi mutu atau memiliki keunggulan tertentu. Dikutip dari Hotmah tahun 2019. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi lebih baik dari yang lain untuk unggul dalam hal tertentu, baik yang dilakukan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar menengah dalam Aprianti tahun 2011 menjelaskan definisi daya saing sebagai kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Yang selanjutnya, peningkatan pemerataan daya saing pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi, maka perguruan tinggi melakukan reformasi yang mencakup yang pertama, reformasi kelembagaan. Reformasi ini dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat ditentukan unsur prioritas dan menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan pemberian otonomi seluas-luasnya dengan wewenang guna mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, reformasi bidang akademik. Reformasi bidang akademik bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan menyederhanakan dan mengurangi biaya administrasi pendidikan akademik.
Yang selanjutnya bidang administrasi, yaitu bertujuan untuk mengadakan regulasi dan desentralisasi guna meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan tinggi, antara lain dengan memperpendek mata rantai birokrasi dan mengurangi biaya administrasi. Sistem pendidikan tinggi perlu dikelola secara lebih profesional. Jaringan telekomunikasi dan komputer online akan dapat membantu dalam koordinasi administrasi pendidikan tinggi. Yang terakhir, reformasi manajemen perguruan tinggi, yaitu reformasi tinggi untuk dilakukan untuk mengantisipasi kehidupan yang penuh ketidakpastian, paradoksial, dan penuh persaingan, dengan upaya memperdayakan seluruh potensi yang dimiliki perguruan tinggi sebagai suatu sistem produksi yang dapat dinilai dengan tolak ukur, yaitu yang pertama ada mutu layanan, yang kedua mutu hasil didik atau produk, dan yang terakhir mutu pengelolaan proses pembelajaran. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nur Aliyah yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami minta maaf. Tadi kumulai dengan salam, ini pun kuakhiri dengan sebuah salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.